Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 2, subtema 2. Pada hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif dan tari indang. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa. Pada kalimat efektif mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mengandung unsur SPOK. Apa itu SPOK? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Syarat-syarat kalimat efektif yang pertama adalah mudah dipahami. Yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan penafsiran. Artinya, pada kalimat ini tidak mengandung makna yang ganda atau bermakna ambigu, bermakna dua. Yang ketiga, menyampaikan pemikiran penulis. Dan yang keempat, tidak bertele-tele. Artinya kalimatnya tidak diulang-ulang secara terus-menerus. Itu adalah beberapa syarat kalimat efektif. Adapun ciri-ciri kalimat efektif, yang pertama adalah memiliki unsur penting. Paling tidak, sebuah kalimat efektif harus mempunyai subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Artinya menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, memenuhi kaidah bacaan yang berlaku. Jadi, kalimat yang digunakan harus sesuai dengan kaidah bacaan, bukan bahasa sehari-hari. Yang terakhir, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, jadi ketika kita membuat kalimat efektif, kita harus memilih kata yang tepat yang kita butuhkan. Itu beberapa ciri kalimat efektif. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajarinya langsung dengan contohnya. Nah, kita pelajari bersama-sama yuk. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan tabel berikut ini. Di sini tertulis kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Bu Guru akan menerangkan satu persatu kenapa kalimat tersebut tidak efektif dan kenapa kalimat yang lain disebut kalimat efektif. Contoh yang pertama, kita harus rajin belajar supaya pandai. Kita ada subjeknya, rajin ada predikatnya, rajin belajar predikat, supaya pandai keterangannya. Tidak ada objek, tidak masalah. Paling tidak sebuah kalimat efektif ada dua unsur penting, yaitu subjek dan predikat. Yang sebelah kiri kita lihat kenapa itu tidak efektif. Di situ sudah dikasih Bu Guru tanda merah. Kalimatnya hampir sama dan biasanya ini yang kita gunakan sehari-hari. Kita harus rajin belajar agar supaya pandai. Agar dan supaya itu mempunyai makna yang sama. Jadi tidak boleh digunakan dua-duanya. Harus dipilih salah satu. Lihat kalimat yang efektif yang digunakan adalah supaya, kata agar dihilangkan. Nah, itu adalah cara membedakan kalimat efektif dan tidak efektif. Yang kedua, musyawarah itu dihadiri pejabat-pejabat pemerintah. Musyawarah itu dihadiri pejabat-pejabat pemerintah. Pejabat-pejabat itu berarti sudah banyak.
Nah, sekarang yang kalimat tidak efektif, musyawarah itu dihadiri para pejabat-pejabat pemerintah. Sudah dikasih tanda merah lagi sama Bu Guru. Para dan pejabat-pejabat itu memiliki makna yang sama. Para itu banyak, pejabat-pejabat banyak. Nah, inilah yang disebut dengan pemborosan. Atau tadi kita tidak boleh bertele-tele. Sehingga harus dihilangkan satu-satu. Kalau misalkan mau para bagaimana? Berarti diganti. Pejabat-pejabatnya tidak usah diulang. Musyawarah itu dihadiri para pejabat pemerintah. Boleh seperti itu. Contoh yang ketiga, meskipun sakit, Ani tetap pergi ke sekolah. Yang kalimat tidak efektifnya, meskipun sakit, namun Ani tetap pergi ke sekolah. Meskipun dan namun itu memiliki makna yang sama. Tapi ketika digunakan di situ dua-duanya, itu sudah pemborosan kata. Pada kalimat efektif tidak diperbolehkan menggunakan pemborosan kata. Dan meskipun namun akhirnya memiliki makna yang membingungkan. Meskipun dan namun, nah, itu memiliki arti yang sama. Yang keempat, saya berdoa sebelum belajar. Saya subjeknya, doa, predikatnya sebelum belajar berarti keterangan waktunya. Sekarang yang kalimat tidak efektif. Saya berdoa sebelum saya belajar. Nah, ini kan sama. Saya. Kenapa harus diulang? Masih dalam konteks yang sama. Yang kelima, ibu mandi, kemudian pergi belanja. Kalimat yang tidak efektif, setelah mandi, kemudian ibu pergi belanja. Nah, inilah yang disebut dengan memiliki makna yang menimbulkan kesalahan penafsiran di sini. Maksudnya kan di sini setelah ibu mandi itu, ibu mandi kemudian pergi belanja. Bukan setelah mandi kemudian ibu pergi belanja. Setelah mandi langsung berangkat. Itu menafsirkan makna yang ada beberapa penafsiran makna sehingga tidak boleh. Yang terakhir, Satria silakan ke depan. Yang tidak efektifnya, dan ini biasa sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak sadar bahwa itu tidak efektif. Satria, silahkan maju ke depan. Maju kan ke depan, nggak ada maju ke belakang. Ngapain dipakai dua kali? Makanya harus dihilangkan dipakai satu saja. Nah, anak-anak, itu adalah perbedaan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Semoga kalian lebih memahami dan mengerti sekarang. Tentang kalimat efektif, selanjutnya kita akan belajar tari indang. Tari indang adalah kreasi tarian dari kesenian tradisional asal Pariaman, Sumatera Barat. Jadi tari indang ini berasal dari Sumatera Barat. Masyarakat luas lebih mengenalnya sebagai tari dindin badindin sesuai judul lagunya. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah belajar pola lantai, pola tarian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tariannya sendiri. Contoh tariannya, tari indang ini menggunakan pola lantai vertikal, lurus. Ya. Tari indang hampir sama dengan tari saman. Digerakkan dan yang lainnya hampir mirip dengan tari saman. Anak-anak, untuk lebih jelasnya nanti, kalian belajar di buku tematik itu ada gerakan tari indang. Kalian belajar gerakannya, menghafalkan gerakannya, kemudian tugas kalian nanti akan membuat praktek yang divideokan. Kalian juga bisa mencari contoh di YouTube. Kalau mencari di YouTube, maka carilah tarian dindin badindin. Karena itu yang terkenal di situ, sesuai lagunya nanti ada lagunya. Kalian boleh menggunakan gerakan tarian yang ada di YouTube ataupun mempelajari dari buku tematik halaman 55. Nah, anak-anak, sekian pelajaran hari ini, tari indang ini. Berikutnya nanti kita akan praktekkan. Kalian akan membuat praktek tari indang dan divideokan kemudian dikirim ke Bu Guru. Untuk prakteknya tidak minggu ini tapi minggu depan.
Nah, anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Dan pesan Bu Guru, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa membaca. Karena Bu Guru tidak bisa menjelaskan panjang lebar seperti kita belajar secara langsung. Maka jalan lain yang bisa kalian tempuh adalah dengan membaca buku. Karena buku adalah gudangnya ilmu. Orang-orang sukses, orang-orang berhasil, mereka semua adalah orang-orang yang tidak lepas dari buku. Mereka terus selalu membaca buku. Bu Guru akhiri pelajaran hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.